Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari yang cerah ini sangat indah. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan untuk berjalan, untuk melangkah menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Singgahan yang sangat amat kita cintai. Karena membangun jiwa mandiri sejahtera, majulah SMA 1 Singgahan Jaya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan berdialog yang berisi tentang isu-isu yang hangat dibicarakan, yang sangat amat berguna bagi pembelajaran dan sangat amat menentukan bagi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Anak-anak pernah ngelamun nggak? Kok gak udah duit toh ya? Waktu masih kecil? Pernah ya? Kok gak udah duit toh ya gitu ya? Padahal kalau terjadi hujan uang beneran, yang terjadi apa? Kiamat. Ngosok mati. Kelaparan, Pak. Oh, kok duitnya akeh kok? Gak ada sing dodolan. Nah, tidak ada yang jualan. Termasuk uang kita jadi tidak laku karena semua orang punya uang. Atau berpikir yang agak ilmiah, Pak, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nyaur utang? Iya, pernah seperti itu. Ya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Malah uang semakin tidak ada harganya. Untuk itulah memang harus ada keseimbangan antara jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia di masyarakat. Untuk itulah agar lebih paham kita tentang inflasi, ayo kita ngopi. Ngobrol perkara inflasi. Oke, ngobrol perkara inflasi. Agar lebih jelasnya kita akan berdiskusi dengan 3 panelis. Panelis yang pertama Sabrina Sasikiran, silahkan mengambil tempat. Panelis yang kedua Maiping, silahkan ambil tempat Maiping. Dan panelis yang ketiga adalah Syukuran Abadi, silahkan mengambil tempat. Dan kita akan mulai dialog interaktif. Sanubari Subaraka. Belum kompak. Dialog interaktif. Sanubari Subaraka. Oke, terima kasih. Mengawali dialog pada pagi hari ini, di mana tujuan kita berdialog adalah kita ingin agar kalian semua bisa menganalisis tentang definisi inflasi beserta cara mengatasi inflasi. Penampilan pertama, Sabrina tolong dijelaskan apa definisi dari inflasi. Baik, terima kasih Pak Barita atas pertanyaannya. Saya akan menjawab apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Iya, terima kasih. Tetapi anak-anak yang perlu diperhatikan bahwa kenaikan harga, kemarin kita berbicara tentang indeks harga ya, pertemuan yang lalu. Sekarang kita berbicara tentang kenaikan harga. Kenaikan harga secara terus-menerus itulah yang dikatakan sebagai inflasi. Tetapi kenaikan satu macam barang saja, misalnya karena tidak musim mangga, kemudian harga mangga naik, itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Yang dikatakan sebagai inflasi adalah kenaikan harga satu macam barang mengakibatkan kenaikan harga barang yang lain. Contohnya, ketika terjadi kenaikan harga BBM, semua harga-harga ikut naik. Kemudian jenis-jenis inflasi, coba Maiping dipresentasikan. Jenis-jenis inflasi ada apa saja, Maiping? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jenis-jenis inflasi yaitu ada 4. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 1. Ringan, yaitu kurang dari 10%. Yang kedua sedang 10 sampai 30%. Yang ketiga berat 30 sampai 100%. Dan yang keempat hiperinflasi, lebih dari 100%. Iya, terima kasih Maiping. Jadi ketika menghitung indeks harga, itu hasilnya kan ada 113% ya. Kalau 113% berarti kenaikan harganya berapa persen? 13. Berarti dalam kategori inflasi apa kalau 13%? Inflasi sedang ya. Kalau kurang dari 10% berarti inflasi ringan. Kalau inflasi berat antara 30 sampai dengan 100%. Ubed, cara mengatasi
deflator. Dulu kita membahas tentang pendapatan nasional. GNP, Gross National Product, di mana menghitung laju inflasi untuk GNP deflator itu rumusnya adalah GNPT. GNPT itu adalah tahun yang sekarang. Kemudian dikurangi GNP T-1. Itu berarti tahun sebelumnya. Dibagi GNP T-1, yaitu tahun sebelumnya, dikali 100%. Demikian juga ketika menghitung laju inflasi dengan IHK. IHK itu adalah indeks harga konsumen. Kalau IHP adalah indeks harga produsen. Sama, jadi kalau IHK menghitung laju inflasi dengan IHK berarti IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Baik, dilanjutkan untuk dampak negatif. Jadi ada dampak negatif dari inflasi. Sekali lagi Ubed, tolong dibaca. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dampak negatif inflasi. 1. Merugikan orang berpenghasilan tetap. 2. Merugikan investor. 3. Merugikan kreditor. 4. Daya saing perusahaan menurun. 5. Efisien menurun. 6. Arus impor meningkat. 6. Pengangguran. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi ketika terjadi inflasi, kenapa merugikan orang berpenghasilan tetap? Saat harga-harga barang naik, sementara penghasilannya tetap, makanya orang yang berpenghasilan tetap akan merugi karena sangat amat kesulitan untuk bertahan hidup dengan harga-harga yang cenderung naik secara terus-menerus. Kemudian di samping ada dampak negatif, ada dampak positif. Sabrina, dampak positif dari inflasi itu apa, Sabrina? Terima kasih Bapak. Iya. Pertanyaannya, saya akan menjawab tentang dampak positif tentang inflasi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, mempermudah orang yang ingin barang berharga. Yang ketiga, buruh dapat membentuk kenaikan upah. Yang keempat, harga komoditas naik. Ya, terima kasih. Silakan. Salah satu dari dampak positif inflasi adalah menguntungkan pendapatan pengusaha. Kenapa pengusaha diuntungkan dalam hal ini? Kalau biasanya kulaannya harganya rendah, kemudian terjadi pada saat inflasi harga naik, keuntungan yang diterima oleh pengusaha akan semakin besar. Itu dampak positifnya. Kemudian buruh dapat menuntut kenaikan upah melalui serikat buruh. Kemudian cara mengatasi inflasi adalah ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini salah satu yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah menaikkan tingkat suku bunga. Jadi saya bertanya pada tiga panelis, ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, orang cenderung lebih suka menabung atau meminjam kalau suku bunganya naik? Iya, menabung. Kenapa pemerintah melakukan kenaikan tingkat suku bunga? Agar masyarakat lebih suka menabung. Agar apa? Agar uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya berkurang karena tersimpan di bank, sehingga jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak, sehingga inflasi tidak semakin parah. Kemudian ini ada salah satu tadi yang sudah Pak Barka bahas, menaikkan tingkat suku bunga. Demikian dialog interaktif pada pagi hari ini, bahwa tema pada dialog pagi ini adalah ngopi, yaitu Ngobrol perkara inflasi. kita tetap berharap bahwa selama kita di SMA Negeri 1 Singgahan tetap akan membangun jiwa mandiri sejahtera. Majulah SMA 1 Singgahan Jaya. Demikian dialog interaktif. Sanubari Subarka. Sekali lagi, demikian dialog interaktif. Sanubari Subarka. Semoga pertemuan kali ini akan membawa manfaat. Kita lebih paham tentang wawasan dari ilmu-ilmu ekonomi yang selalu kita bahas. Semoga kita akan mendapatkan bisa membahas materi-materi yang lain dalam pertemuan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Subarka, Syukron Ubaid, Maipin, Sabrina Sasikirana undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu.